Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, ini pertemuan pertama kita untuk membahas tentang pengetahuan bahan. Ya. Nah, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk membagikan link absensi yang sudah Bapak share di 2 hari yang lalu ya. So, kita tolong di-share ke yang lain. Sekarang kita akan membahas dulu sedikit ya. Alasan kenapa kita membahas tentang pengetahuan bahan. Ya. Nah, jadi begini ya. Dalam dunia teknik, kita jangan hanya tahu langkah-langkah atau proses-proses yang dibutuhkan pada saat akan membuat sebuah benda. Ya. Jadi jangan hanya tahu nama mesinnya aja. Kita juga harus tahu apa itu bahan yang digunakan, apa juga langkah yang digunakan untuk bisa menentukan bahan tersebut. Sekarang kita akan masuk ke tujuan belajar kalian. Tujuan belajar kalian pada kali ini yang pertama adalah kalian dapat mengklasifikasikan jenis-jenis logam ferro dan non ferro, ya. Lalu yang kedua adalah peserta didik atau kalian itu dapat menganalisis sifat-sifat mekanik pada sebuah logam, ya. Nah, di sini Bapak akan menggunakan beberapa aspek penilaian. Yang pertama itu adalah aspek sikap. Sikap akan Bapak ambil sebesar 30%. Lalu untuk pengetahuan Bapak akan ambil sebesar 30%. Dan untuk keterampilan Bapak akan ambil sebesar 40%. Ya. Nah, model pembelajaran kita pada kali ini yaitu adalah menggunakan metode diskusi, ya. Atau secara bahasanya mah itu adalah problem based learning. Jadi kalian akan Bapak ajak di sini untuk mencari tahu apa masalah yang terjadi, ya. Kenapa masalah itu bisa terjadi dan apa solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, semuanya Bapak minta tolong untuk berdiri ya. Di pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan dulu ya. Nah, di sini sebuah industri sedang masuk dalam proses perencanaan produksi sebuah rangka sepeda gunung. Tahu sepeda gunung? Yang kayak gimana, Tah? Yang kayak gunung. Tinggi. Terus biasa dipakai oleh sepeda. Hah? Ya, jadi sepeda balap beda lagi, Jang. Sepeda balap, sepeda gunung, ya. Jadi beda lagi PMX juga. Jadi karakteristiknya memang berbeda ya. Nah, terus perlu melakukan pengujian saat akan dipasarkan. Mengapa harus dilakukan pemilihan bahan dan pengujian pada sepeda gunung tersebut? Ya, kenapa? Nah, di sini kita akan belajar. Kenapa kita harus tahu bagaimana cara memilih bahan dan bagaimana langkah pengujian yang tepat untuk bisa menentukan kualitas yang baik pada sebuah sepeda tersebut. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang bahan teknik itu terdiri dari yang pertama adalah bahan logam dan bahan non-logam. Nah, bahan logam itu yang pertama ada 2. Yang pertama adalah logam ferro dan logam non-ferro. Bahan logam ferro, maaf, itu adalah logam yang di mana kandungannya itu memiliki unsur besi, ya. Terus bahan berbeda dengan logam non-ferro. Kalau logam non-ferro itu bahannya atau kandungannya tidak terdapat kandungan besi. Disebutnya logam. Tapi kalau misalkan logam itu tidak mempunyai unsur besi, maka tidak dapat dikatakan logam. Paham ya sampai sini ya?
Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut. Kekenyalan itu ya adalah kemampuan sebuah logam yang kalau misalkan dia ditarik, dia akan kembali ke kondisi semula. Nah, sekarang Bapak sudah mendapatkan pembagian kelompok untuk pengerjaan tugas kita yang sekarang. Bapak sudah dapat di 2 hari yang lalu ya. Seperti biasa, ya. Untuk nilai 60 sampai dengan 77 itu akan masuk ke dalam remedial. 78 ke atas masuknya pengayaan. Gitu ya. Jadi sok kerjakan semaksimal mungkin ya. Berikutnya adalah di sini akan Bapak sebutkan instruksinya kalian harus ngapain ya. Jadi kalian akan mengerjakan tugas diskusi dengan teman-teman kalian di kelompok masing-masing. Dari apa sumbernya? Video YouTube yang sudah Bapak share ke ketua kelas di 2 hari yang lalu ya. Nah, sok nanti kalian silakan lihat YouTube-nya atau videonya per kelompok masing-masing karena sudah Bapak tandain di situ kelompok 1 apa, kelompok 2 dan seterusnya sampai dengan kelompok 6 ya. Terus setelah itu sesuai dengan yang ada di lembar kerja kalian, kerjakan tugasnya sesuai dengan urutan soal. Yang pertama yang ditanyakan apa? Masalah. Terus yang kedua penyebab. Yang ketiga solusi. Nah, instruksinya seperti itu. Cari masalahnya apa? Kalau sudah tahu, cari penyebabnya apa? Kalau sudah selesai, baru kita cari solusi. Sudah selesai semua nanti, Bapak akan minta 3 kelompok untuk hari ini maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian dengan teman-teman. Paham ya? Nanti untuk penunjukan siapanya, sok Bapak serahkan kepada kalian masing-masing. Paham ya? Sok ditonton dulu YouTube-nya. Sok YouTube-nya dibuka, link YouTube-nya. Ya, videonya ditonton dulu ya. Baru kalian bisa cari tahu masalahnya tuh apa. Apanya? Jawabnya. Di belakang. Nah, itu kan ada lembar jawaban tambahan kan? Nah, sok dipakai. Nih, kelompok berapa ini? 3. Kelompok? 3. Sok dilihat YouTube-nya apa? Apa itu? Hasil permesinan bubut tidak halus. Oke, mantap. Ya, boleh. Boleh. Sok dicari tahu masalahnya apa ya? Oke. Kelompok 3 ya? Nih, kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Oke, sok masalahnya apa nih kelompok 2? Dan bergelombang. Oh, ya. Ini kelompok berapa ini? Oh ya, kelompok 4 belum ya? Bener. Sok kelompok 4. Coba mana YouTube-nya? Videonya mana videonya? Kenapa itu? Waduh, Ultraman. Itu Ultraman kenapa itu? Rantai sepedanya putus, Pak. Waduh, emosi. Iya, ya. Rantai sepedanya putus. Oke, sok cari tahu kenapa Ultraman sepedanya bisa putus ya. Sehat Pak nih. Alhamdulillah. Nih, kelompok apa ini teh? Kelompok apa? Piringan cakram. Sok, ada masalah nggak dalam mengerjakan tugas? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Piringan Cakram akan mempresentasikan hasil jawaban masalah yang terjadi pada video yang Keras ngomongnya. Kerasin lagi suaranya. masalah yang terjadi pada video yang saya tonton adalah piringan cakram aus dan bergelombang. Yang menjadi penyebabnya
Penyebab piringan cakram bergelombang adalah pemakaian jangka panjang dan jarang dibersihkan hingga membuat permukaan bergelombang. Penyebab piringan cakram aus adalah jarangnya menggantikan kampas rem cakram yang telah habis, hanya meninggalkan platnya. Jika dipertahankan dan tidak diganti, nantinya plat tersebut yang akan bergesekan dengan piringan cakram dan menyebabkan aus. Solusinya untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan cara mengganti piringan cakram dan harus lebih teratur mengganti kanvas rem. Ada yang mau ditanyakan? Sok, ada yang mau ditanyakan nggak? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu ya, nanya aja. Apa? Dap, mau nanya, Dap? Gitu. Oke, Adit. Hah? Cara merawat katanya, Dap. Gimana, Dap? Cara merawatnya dengan mengganti piringan cakram dan harus lebih teratur mengganti kanvas rem. Oh, mau menambahkan? Oke, silakan, Sok. Dan teratur dalam membersihkan itu dong, supaya nggak bergelombang. Udah? Sah, piringan cakram. Waduh. Apa sih penyebab piringan cakram bergelombang? Itu adalah pemakaian jangka panjang dan jarang dibersihkan, sehingga membuat permukaan bergelombang. Nah, sekarang kampas rem, tahu nggak bahan kampas rem itu bahannya apa? Bahannya adalah asbes. Baru tahu? Melakukan kuis ya sebagai bahan Sekarang kita akan ke refleksi dulu. Sok, relax dulu ya. Lihat orangnya ya, jangan lihat kakinya. Sok, refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sifat-sifat logam, terus bahan teknik, terus sifat-sifat mekanik pada logam. Apa saja kendala yang kalian hadapi? Kendalanya apa? Ada nggak? Aduh, ya, memang ya, jam siang itu, apalagi jam setelah makan siang ya, itu ya bisa dikategorikan sebagai jam rawan untuk ngantuk. Ya, makanya pesan Bapak ini satu ya, untuk pertemuan kita berikutnya, pesan Bapak yang satu, tolong untuk bisa lebih semangat lagi dalam belajar, supaya nanti kalian pas belajar siang-siang segini pun tetap on fire. Oke ya? Oke, sip. Terus, apakah bisa melanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa ya, oke. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas. Oh ya, rapikan dulu tempat kerjanya. Nanti, sabar. Sok, rapikan dulu tempat kerjanya, sok. Untuk kelompok 3, 4, dan 6, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tidak, baik. Kalau begitu silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan pada hari ini. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Siap, terima salam dari Bapak. Baik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. 10 TMI 1.